Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi manajemen resiko koperasi. Yang pertama itu ada jenis-jenis resiko koperasi. Resiko ini dapat berasal dari berbagai faktor internal maupun faktor eksternal yang harus dikelola dengan baik untuk memastikan koperasi dapat mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Ada beberapa jenis resiko utama yang dihadapi koperasi. Yang pertama itu ada resiko keuangan. Resiko keuangan berkaitan dengan masalah yang dapat mempengaruhi kestabilan keuangan koperasi, seperti kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansial, fluktuasi pendapatan, atau kegagalan dalam pengelolaan arus kas. Yang kedua ada resiko operasional. Resiko operasional terkait dengan gangguan dalam proses internal atau sistem yang digunakan dalam operasional koperasi. Hal ini bisa meliputi kesalahan dalam pengelolaan sumber daya, kegagalan teknologi, atau ketidakefisienan dalam proses operasional. Yang ketiga, resiko pasar. Resiko pasar timbul akibat fluktuasi harga barang dan jasa yang diperdagangkan oleh koperasi, serta perubahan kondisi pasar yang dapat mempengaruhi penjualan dan pendapatan koperasi. Oleh karena itu, diversifikasi produk dan pasar adalah salah satu strategi untuk mengurangi resiko ini. Yang keempat ada resiko sumber daya manusia. Risiko SDM mencakup masalah terkait dengan ketidakmampuan dalam mengelola karyawan atau anggota koperasi. Ini dapat mencakup kekurangan keterampilan, tingginya tingkat pergantian karyawan, atau konflik internal di antara anggota koperasi. Yang kelima, ada resiko reputasi. Resiko reputasi itu berhubungan dengan citra koperasi di mata publik dan anggotanya. Reputasi yang buruk dapat menyebabkan berkurangnya partisipasi anggota dan bahkan menarik diri dari koperasi. Oleh karena itu, koperasi perlu menjaga hubungan yang baik dengan anggotanya dan selalu beroperasi secara transparan. Yang keenam, ada resiko regulasi dan kebijakan pemerintah. Koperasi juga dapat terpengaruhi oleh perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional dan keberlanjutan koperasi. Kebijakan perpajakan, peraturan terkait koperasi, atau kebijakan ekonomi yang berubah menjadi ciptaan ketidakpastian yang mengganggu rencana bisnis koperasi. Ada penerapan manajemen resiko dalam koperasi. Manajemen resiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau resiko yang mungkin mempengaruhi operasi koperasi. Ada beberapa langkah dalam penerapan manajemen resiko di koperasi. Yang pertama itu ada identifikasi resiko. Langkah-langkah pertama dalam manajemen resiko adalah mengidentifikasi berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi koperasi. Ini termasuk risiko keuangan, operasional, pasar, sumber daya manusia, reputasi, serta risiko yang berhubungan dengan perubahan regulasi. Yang kedua, ada penilaian dan analisis risiko. Penilaian dilakukan untuk menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan dampak terhadap koperasi. Berdasarkan penilaian ini, koperasi dapat mengklasifikasikan risiko menjadi kategori rendah, sedang, atau tinggi. Metode analisis yang dapat digunakan meliputi teknik kuantitatif dan kualitatif, serta tools seperti analisis SWOT atau political, ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang ketiga itu ada pengendalian risiko. Pengendalian ini bisa dilakukan melalui mitigasi, yaitu dengan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko atau dengan melakukan transfer risiko, seperti asuransi untuk melindungi koperasi dengan kerugian finansial akibat risiko tertentu.
Koperasi ini juga bisa melakukan diversifikasi usaha atau produk untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan yang rentan terhadap fluktuasi pasar. Yang keempat itu ada pemantauan dan evaluasi risiko. Proses pemantauan ini memungkinkan koperasi untuk segera mengambil tindakan korektif jika terdapat perubahan kondisi yang mempengaruhi risiko. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah strategi pengendalian yang diterapkan efektif dalam mengurangi atau mengeliminasi dampak dari risiko yang dihadapi. Yang kelima itu ada peningkatan kapasitas manajemen risiko. Pengelolaan koperasi perlu mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait manajemen risiko serta mengadopsi sistem manajemen risiko yang sesuai dengan kebutuhan koperasi dalam jangka panjang. Ini akan meningkatkan kemampuan koperasi dalam mengantisipasi dan menghadapi tantangan yang ada. Dampak penerapan manajemen risiko terhadap kinerja koperasi. Penerapan manajemen risiko yang efektif dalam koperasi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja koperasi itu sendiri, baik dari segi operasional, keuangan, maupun reputasi. Beberapa dampak positif dari penerapan manajemen risiko terhadap kinerja koperasi. Yang pertama itu ada peningkatan stabilitas keuangan koperasi, yaitu salah satu dampak utama dari penerapan manajemen risiko koperasi adalah peningkatan stabilitas keuangan koperasi dengan mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan seperti fluktuasi pendapatan dan pengeluaran yang tidak terduga. Koperasi dapat lebih siap menghadapi perubahan kondisi ekonomi dan pasar. Oke teman-teman, kita lanjut yang kedua, yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, jadi penerapan manajemen risiko juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional koperasi dengan memetakan dan mengendalikan risiko operasional seperti kesalahan dalam prosedur, kegagalan teknologi, atau ketidakefisienan dalam penggunaan sumber daya. Koperasi dapat mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Terus yang ketiga yaitu penguatan reputasi dan kepercayaan anggota. Nah, jadi resiko reputasi adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap berkelanjutan koperasi. Penerapan manajemen resiko yang baik, terutama dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi, akan membantu membangun dan menjaga reputasi koperasi. Lanjut yang keempat yaitu kemampuan menghadapi tantangan pasar dan lingkungan eksternal. Oke, jadi dengan strategi mitigasi risiko yang tepat, koperasi dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan meminimalkan dampak negatifnya. Misalnya dengan diversifikasi produk atau pasar, koperasi tidak perlu tergantung pada satu sumber pendapatan, yang membuat koperasi lebih fleksibel dan mampu bertahan lebih lama di tengah ketidakpastian. Selanjutnya yang kelima yaitu peningkatan kepemimpinan dan manajemen koperasi. Nah, jadi pengelolaan risiko yang baik mengharuskan manajer dan pengurus koperasi untuk memiliki pemahaman yang mendalam mengenai dinamika risiko yang dihadapi, serta mengembangkan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Hal ini mendorong pengelola koperasi untuk lebih proaktif dan responsif terhadap perubahan serta mampu menyusun strategi yang lebih terencana dan matang untuk mencapai tujuan koperasi.